Ketemu lagi di Hot Room. Membahas judi di Hot Room baru lengkap kalau minum white coffee, kopi luwak kesukaan Hotman Paris. Mari kita bahas judi di Hot Room. Bapak Reza Indragiri, ahli forensik, psikolog. Kenapa orang begitu banyak sekarang main judi? Apa penyebabnya? Tergiur kenapa? Kebanyakan orang berasumsi bahwa kemudahan merupakan faktor utama kenapa orang kemudian memilih untuk bermain tanda petik di area yang satu ini. Tetapi kalau kita berdasarkan hasil riset ternyata tidak sederhana itu, Bang. Karena tidak serta-merta, maaf ini, disclaimer ya, kalau saya ingin menyikapi kasus judi atau masalah judi itu hitam putih. Pokoknya ini pelanggaran hukum sehingga harus dipidana. Bagi saya semestinya begitu. Tetapi realitasnya adalah tidak serta-merta judi adalah masalah hukum. Demikian pula tidak serta-merta pejudi adalah orang yang bermasalah dengan hukum. Kalau kita bicara yang pertama, apakah setiap judi merupakan masalah hukum? Faktanya tidak. Makanya ada kategori, oh ini termasuk judi yang legal, ini judi yang ilegal. Contoh judi legal apa? Ketika orang menonton pacuan kuda, kemudian bertaruh, itu di banyak negara dikategorikan sebagai judi yang legal. Sehingga tidak ditindak secara hukum. Tapi ada juga judi yang sifatnya ilegal. Nah itu yang kemudian baru dipersoalkan secara hukum. Judi online legal atau ilegal? Saya sepanjang yang saya ketahui hingga saat ini paling tidak sifatnya masih ilegal. Sehingga saya sudah 100% semestinya hukum harus bekerja. Demikian pula kalau kita tinjau dari sisi pejudinya. Ternyata paling tidak ada 3 tipe pejudi. 3 tipe pejudi. Pertama adalah mereka yang berjudi semata-mata untuk alasan rekreasional. Senang-senang. Iya. Karena sebelah saya berjudi. Sebelah saya berjudi, maka untuk mencairkan suasana agar saya masuk dalam tim, masuk dalam kelompok, saya ikut kemudian mencari kesenangan dengan cara berjudi. Tapi begitu pertemuan ini bubar, praktis saya berhenti berjudi dan tidak ada persoalan dengan itu. Itu tipe yang pertama. Lagi-lagi untuk tipe yang semacam ini tidak dianggap sebagai persoalan. Baik dari sudut pandang psikologi maupun dari sudut pandang hukum. Tipe pejudi yang kedua adalah yang memang menjadikan judi sebagai periuk nasinya. Tidak punya pekerjaan yang lain. Tidak menjadi polisi, tidak menjadi penasihat hukum, tidak menjadi ahli forensik, tidak menjadi selebgram, tapi dia memang berjudi. Dan itulah sumber pencariannya. Kalau memang seperti itu dan sumber atau perputaran uangnya dianggap legal, maka sudah mereka-mereka yang menjadikan judi sebagai profesi juga tidak dianggap sebagai persoalan. Baik hukum maupun psikologi. Yang ketiga, ini baru yang problematik. Yang disebut sebagai pejudi patologis. Apa itu? Mereka yang sudah tidak bisa menghilangkan obsesinya untuk tidak berjudi. Tidak bisa hidup produktif. Udah madat gitu loh. Bahkan mungkin melakukan perbuatan pidana, mencuri dan segala macam untuk mendapatkan uang yang kemudian digunakan untuk berjudi dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang baru dianggap persoalan. Kalaupun dianggap persoalan, tidak serta-merta pula mereka kemudian akan dikirim masuk ke dalam penjara. Tidak. Karena sebutannya adalah pejudi patologis, maka tidak tertutup kemungkinan terhadap pejudi-pejudi kriteria yang satu ini justru akan diberikan program rehabilitasi. Nah, dengan gambaran real semacam itu, maka apa boleh buat? Kita berhadapan dengan kenyataan bahwa masalah judi di sekian banyak negara tidak lagi disikapi hitam atau putih saja, tapi ada semacam gradasi. Namun, betapapun saya mengutarakan hal ini bukan berarti bahwa saya mempromosikan tipe judi A atau B dan seterusnya, tidak. Apakah judi online ini udah sama madatnya, kecanduannya dengan narkoba? Saya khawatir iya, karena paling tidak saya punya kenalan yang sudah sedemikian mencandu sehingga bisa dikategorikan sebagai pejudi patologis yang maaf kata sampai kemudian berusaha untuk menghabisi nyawa temannya sendiri untuk mendapatkan sumber daya finansial untuk berjudi itu. Begitu. Yang saya khawatir bahwa kalau masalahnya tidak terkendali, apalagi maaf terpromosikan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh selebgram seperti Mbak Dinar, maka problem ini makin lama akan makin menggunung dan tidak hanya dialami oleh orang dewasa tapi juga anak-anak. Masyarakat tidak takut berjudi apakah karena dia tahu bahwa tidak akan kena tangkap? Hitung-hitungan di atas kertas, munculnya rasa ketakutan untuk melanggar hukum akan bekerja ketika proses penegakan hukumnya memenuhi 2 syarat. Yaitu? Cepat dan ajak atau konsisten. Kalau ternyata proses penegakan hukumnya tidak cepat atau tidak ajak atau tidak kedua-duanya, kadang-kadang berarti tidak ajak tidak konsisten, maka saya pikir akan jauh panggang dari api. Saya tidak membayangkan akan muncul efek gentar, efek jera di masyarakat untuk terus berjudi. Jadi harus secara massal dan secara terus-menerus begitu ya? Saya berpikir demikian, disertai dengan sanksi hukum yang menurut saya harus signifikan. Pak Ruby, selama ini kan
katanya mesin slotnya itu ada di luar negeri. Ya. Dari segi keahlian Bapak sebagai ahli forensik, bagaimana untuk mengetahui di mana bandarnya itu? Ya. Bandarnya sebenarnya kalau yang kita sudah analisa, bandarnya umumnya adalah yang besar-besar itu internasional. Ya. Nah, yang pelaku ataupun yang melakukan sebagai bandar di lokal itu sebenarnya dia semacam kayak reseller. Dia nggak punya infrastruktur, dia nggak punya teknologi, dia nggak perlu punya alat-alat yang mahal, tetapi dia cukup mendaftar sebagai reseller. Dia akan dibuatkan sebuah mesin judi atau slot judi yang khusus merek dia, brand dia, dan dia bisa gunakan secara langsung. Nah, itu nanti ada deal-deal kerjasamanya, ada kontraknya. Nah, yang lokal ini biasanya hanya operasional tanpa perlu pernah kita ungkap atau pernah terungkap juga bahwa ada pelaku seorang ibu-ibu biasa, rumah tangga biasa, tapi dia pernah kerja di sebuah bandar judi di luar, lalu dia balik ke Indonesia, dia bisa membuat judi online yang sama seperti bosnya di luar negeri. Karena dia punya pengetahuan dan punya network tersebut, lalu dia dengan modal cuma 200 juta, dia bisa memiliki sistem judi online. Tapi secara forensik, secara teknologi, nggak akan bisa dibuktikan di mana. Oh bisa, pasti. Di mana berakhirnya ini sistemnya gitu loh. Sangat bisa. Itulah tugasnya digital forensik, itu bisa menelusuri itu. Karena pasti IP address itu akan reside ya. Akan reside di sebuah negara, di sebuah tempat tertentu. Itu menurut yang Anda tahu, apakah IP address itu memang hampir semuanya di luar negeri? Hampir semuanya di luar negeri. Nggak ada di Karena yang di Jakarta. lokal udah pasti pemilik IP address yang di lokal, internet service provider di lokal itu tidak akan berani menyewakan IP address-nya kepada sistem judi online tadi. IP address itu apa itu IP address? IP address itu adalah sebuah alamat internet yang sebenarnya kita nggak perlu hafal. Kalau kita buka misalnya metrotv.com, itu namanya nama domain. Ya. Sebenarnya di belakangnya itu ada sebuah IP address khusus yang akan merujuk kepada metrotv.com. Nah, tapi kalau untuk orang awam kan kalau ngapalin IP address misalnya metrotv.com 202.111. berapa-berapanya itu, orang awam kan tidak akan hafal. Makanya dibuatlah nama domain. Atau misalnya hotmanparis.com. Ya, itu gimana? bagus ya, teori itu bagus sekali, praktik bagus sekali dalam rangka kita mencari siapa otaknya. Ya. Itu secara teknologi IT yang tidak terbantahkan, jejak elektroniknya. Ya. Tetapi kita sudah punya instrumen yang namanya PPATK. Dengan apa yang dikatakan oleh Pak Fahrur tadi, follow the money. Karena yang dikatakan tadi oleh Pak Fahrur ini kan harus masang gitu. Saya harus buka rekening kalau mau bermain itu. Setelah kalau saya kalah, rekening saya di debit. Di debit itu ngalir ke rekening mana. Nah, tentang bandarnya di luar negeri atau bandarnya di negara entah berantah, is no problem. Karena emang lupus deliktinya di Indonesia. Yang Bapak tahu, uang itu pada akhirnya parkir di rekening bank di Indonesia atau di luar negeri? Tidak masalah. Pada saat ini, seperti ini kan PPATK melaporkan telah terjadi rekening ini dicurigai dengan sekian rekening, dengan dana diperkirakan berputar, berapa itu kemarin, 2020, 80 sekian triliun kan? Tapi makanya pertanyaan saya, rekeningnya di Indonesia atau di luar negeri? Kalau di luar negeri kan PPATK tidak punya jurisdiksi. Di Indonesia. Harus lewat Indonesia dulu. Harus lewat Indonesia. Ya. Pasti di Indonesia. Jadi pelakunya itu yang di lokal atau bandar kecilnya itu, dia membuat rekening di Indonesia. Pasti agar masyarakat Indonesia yang penjudi online tersebut mudah. Dari rekening sendiri sebenarnya gampang di tracking oleh PPATK. Tinggal dapetin bandar yang kecilnya tersebut. Nah, bandar kecilnya itu menyetor tiap bulannya kemana. Jadi menurut Bapak, apa memang PPATK juga tidak bekerja? PPATK sudah bekerja. Dia Mana katakan, bekerja, tapi kan makin nggak ada yang ketangkap dari judi online oleh PPATK sampai sekarang. Mana ada? Ya, PPATK kan dia bukanlah aparat penyidik, dia tidak diberi kewenangan upaya paksa menangkap, dia penundaan. Yang tidak bekerja siapa? PPATK, polisi atau Kominfo? Mana aku tahu. Kalau saya Bapak pribadi, sendiri. kalau saya melihat pribadi, mestinya ini kan tadi judulnya udah darurat judi online. Jadi sebenarnya kalau kita dari profesi kami yang di teknologi,
mestinya ada cara tertentu, ada cara lain yang mesti out of the box yang bisa dilakukan oleh Kominfo. Yaitu apa? Ya itu tadi, mempelajari bagaimana sistem judi online itu mereka mengkamuflasekan sistemnya, lalu melakukan anonimitas dan serta perubahan-perubahan IP address maupun domainnya. Pelajari itu dan itu bisa dilakukan. Setahu Anda, pernah nggak Kominfo sudah berhasil membongkar jaringan judi online dalam sejarah? Kominfo tidak, karena Kominfo hanya bertugas untuk memblokir. Ya, maksudnya pernah nggak dia blokir yang sudah ada substansial nggak yang diblokir oleh Kominfo? Tidak substansial, itu biasanya hanya ada report atau dapat finding dari patroli siber mereka, lalu tinggal diblokir begitu aja. Dan pemblokiran Kominfo itu. Jadi menurut Bapak ini semua siapa yang tidak bekerja? Kok katanya sudah darurat judi online? Saya menduga ini kerja masing-masing, Pak. Ya. Jadi Kominfo kerja sendiri. Nggak ada koordinasi. Tidak ada koordinasi. Harusnya misalnya Kominfo blokir ini. Ini datanya kan sudah ada di situ. Ini setor ke rekening apa. Jadi maksud Anda semua instansi terkait gagal melaksanakan tugasnya? Harusnya kerjasama. Harusnya kerjasama. Ya. Bahkan menurut saya tidak hanya intervensi dari sisi penegakan hukum. Ya. Sebagaimana saya katakan tadi, kalau kita bersepakat bahwa di balik masalah judinya ada sekian banyak dimensi yang bertali-temali sedemikian kompleks, maka dari dimensi atau dari disiplin pendidikan, psikologi, sosial atau apapun yang non penegakan hukum semestinya juga hadir. Ya. Sehingga bentuk penanganan situasi yang disebut darurat itu juga betul-betul masif, komprehensif dari seluruh lini. Terima kasih. Kita istirahat dulu, ketemu lagi di segmen terakhir nanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.